البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, bermajelis kembali dalam salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul untuk memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala agar memakmurkan rumah-rumahnya, dan juga seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar setiap muslim berupaya untuk memahami agamanya. Dan terkhusus di antara perkara yang sangat penting pada kehidupan seorang mukmin adalah upaya untuk mempelajari perkara iman. Perkara iman yang insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini, akhwani fillah, kita akan membahas apa yang dibawakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala terkait perkara tersebut. Langsung saja kita baca apa yang beliau katakan dalam Syarhus Sunnah. Qala rahimahullahu ta'ala: wal imanu bi anna al imana qaulun wa amal, wa amalun wa qaul, wa niyyatun wa isabah, yazidu wa yanqusu, yazidu ma syaa Allah, wa yanqusu hatta la yabqa minhu syai'. Pada kalimat ini, akhwani fillah, terkumpul pokok-pokok dari keyakinan ahli sunnati wal jamaah terkait permasalahan iman. Dan sebelum kita membahas tentang makna dari kalimat-kalimat itu, butuh kita ketahui tentang pentingnya masalah ini, akhwan. Permasalahan yang akan kita bahas ini diungkapkan oleh para ulama dengan masalah al-asma wal ahkam. Maksudnya apa? Yaitu kita membahas tentang penamaan seorang hamba di dunia, apakah dia itu mukmin, muslim, ataupun kafir, munafik. Apakah dia sempurna keimanannya ataukah dia yang kurang keimanannya. Ini asma. Dan al-ahkam maksudnya yaitu penetapan hukum dia di akhirat. Apakah dia termasuk penduduk surga ataukah dia sebagai penduduk neraka. Apakah dia orang yang kekal ketika dimasukkan ke dalam neraka ataukah orang-orang yang akan dikeluarkan dari neraka kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Dan ini adalah permasalahan yang terjadi khilaf di awal-awal, ikhwan. Awal perselisihan yang terjadi antara ahli sunnati wal jamaah yang mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firqah
yang muncul adalah tentang perkara ini, yaitu tentang pembahasan masalah iman yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-asma wal ahkam. Dan terus khilaf tersebut semakin meruncing, semakin melebar, sehingga muncul golongan takfiriyun, kemudian kebalikannya golongan yang sama sekali tidak menganggap iman itu berkurang dengan kemaksiatan. Dan seterusnya insyaallah akan kita bahas nanti pada pertemuan malam hari ini. Agar kita tahu pentingnya masalah ini akhwan, sehingga kita berupaya untuk betul-betul memahaminya dengan benar berdasarkan bimbingan para ulama kita tentang masalah tersebut. Perhatikan kalimat yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan wa hadhil masail, a'ni masail al-Islam wal iman wal kufr wan nifaq, masail 'azimatun jiddan. Ya, permasalahan-permasalahan ini yaitu mengetahui tentang masalah Islam itu apa, kemudian masalah iman, kemudian kekufuran dan kemunafikan. Itu termasuk permasalahan-permasalahan yang besar sekali. Kenapa? Fa innallaha 'allaqa bihadhil asma as-sa'adata wasyaqawah. Karena Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan penamaan-penamaan ini. Ya, dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada penamaan-penamaan tersebut kebahagiaan dan kesengsaraan. Kalau dia dinamakan muslim mukmin, maka jelas dia akan bahagia. Tapi kalau dia seorang kafir atau munafik nifaq i'tiqadi, maka dia akan sengsara. Wastihqaqal jannati wan nar, dan juga dikaitkan dengannya kemungkinan dia untuk masuk ke dalam surga atau neraka. Sehingga perkaranya bukan perkara remeh. Membahas tentang perkara iman, kemudian apa hakikat keimanan tersebut. Beliau katakan setelahnya wal ikhtilafu fi musammayatiha awwalu ikhtilafin waqa'a fi hadhil ummah. Dan perselisihan tentang penamaan-penamaan itu, apakah mukmin ataukah sudah kafir, apakah masih dihukumi muslim ataukah sudah keluar dari keislaman, ini adalah awal perselisihan yang terjadi di dalam umat ini, yaitu perselisihan antara siapa dan siapa, wa huwa khilaful khawarij lis sahabah, yaitu penyelisihan orang-orang khawarij terhadap manhaj para sahabat. Jadi ini awal perselisihan yang muncul di dalam Islam, yaitu penyelisihan orang-orang khawarij terhadap para sahabat tentang masalah apa? Masalah al-asma wal ahkam. Haitsu akhraju 'usatal muwahhidin minal islami bil kulliyah wa adkhaluhum fi dairatil kufri, di mana mereka mengeluarkan para pelaku kemaksiatan dari ahli tauhid, mereka keluarkan dari lingkaran keislaman secara totalitas, mereka hukumi kafir, dan mereka masukkan ke dalam lingkaran kekufuran. Kemudian mereka hukumi seperti orang-orang kafir, dihalalkan darahnya, dihalalkan hartanya, boleh dibunuh, boleh dirampas. Kemudian muncul khilaf-khilaf setelahnya, akhwan, muncul Mu'tazilah menyusul. Kemudian muncul golongan yang berkebalikan. Karena melihat orang-orang Khawarij begitu ekstrim, muncul kebalikannya, yaitu muncul golongan Murji'ah, di mana menurut mereka orang fasik sefasik apapun, dia adalah orang yang sempurna keimanannya. Oleh karena itulah para ulama semenjak dahulu akhwan mengarang tentang pembahasan iman
dan menerangkan hakikat iman dalam kitab-kitab mereka karena pentingnya perkara tersebut. Semuanya berawal dari apa, kawan? Berawal dari permasalahan yang akan kita bahas ini, yaitu tentang definisi iman. Berawal dari masalah itu. Nah, di sini dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wal iman bi annal imana qaulun wa amal. Dan ahli sunnati wal jamaah beriman bahwasanya iman itu adalah qaulun wa amal. Atau juga diungkapkan wa amalun wa qaulun wa niyatun wa isabah. Di sini diinginkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala tanwi', yaitu karena ungkapan-ungkapan para ulama ahli sunnah ketika mendefinisikan iman ada memang perbedaan dari apa? Perbedaan redaksi, perbedaan ungkapan. Tapi kalau kita melihat dari isi makna akan kita dapati maknanya sama, maknanya sinkron, tidak ada kontradiksi padanya. Ulama yang mengatakan sebagaimana disebutkan di sini, al-iman qaulun wa amal. Iman itu adalah qaul, yaitu perkataan, dan amal. Ini juga yang diungkapkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahih beliau membuat bab al-iman qaulun wa amal. Bahwasanya iman itu harus terwujud padanya qaul dan amal. Yang qaulun wa amal ini, ikhwan, kalau mau dirinci maka terdiri dari 5 unsur yang harus ada. Qaulun tercakup padanya 2 qaul, yaitu qaulul qalbi wa qaulul lisan. Sedangkan amal tercakup padanya 3 bentuk, yaitu amalul qalbi wa amalul lisan wa amalul jawarih. Semuanya ini masuk dalam cakupan iman. Nah, kita masuk pada qaul. Qaul tadi ada 2, yaitu apa? Qaulul qalbi dan qaulul lisan. Yang dimaksud dengan qaulul qalbi, ikhwan, perkataan hati. Nah, baik. Perkataan hati dan perkataan lisan. Kalau perkataan lisan jelas, yaitu dia harus mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sedangkan perkataan hati, ikhwan, adalah niatan. Dia harus dibangun di atas niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. I'tiqad harus ada di dalam kalbunya, harus dia yakini. Sedangkan amal terbagi menjadi 3, yaitu amalul qalb, amalan hati yang meliputi mahabbah, khauf, roja, ada rasa takut, ada rasa cinta, ada rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua amalan-amalan hati, ketawakalan, dan itu masuk dalam cakupan iman. Adapun amalan lisan adalah zikrullah, qiraatul Quran, dan semua amalan-amalan yang butuh diucapkan dengan lisan. Lebih dari sekedar ucapan kalimah syahadah. Sedangkan amalul jawarih, amalan anggota badan, maka ini jelas, yaitu semua amalan-amalan yang butuh dilakukan oleh anggota tubuh kita selain lisan, yaitu seperti ruku, sujud, berjalan ke masjid untuk mendatangi salat jamaah,
melangkahkan kakinya untuk mendatangi majalisul ilm. Ini semuanya adalah amalan-amalan anggota badan. Nah, para ulama rahimahumullah ta'ala ketika mengungkapkan iman itu dengan ungkapan yang ringkas ini, al-imanu qaulun wa amal, maksudnya itu. Sehingga terkadang juga diungkapkan dengan ungkapan yang lain sebagaimana disebutkan di sini, wa amalun wa qaulun wa niyatun wa isabah. Iman itu adalah amal dan qaul. Sama perinciannya. Wa niyatun ini dikhususkan, kenapa? Nah, padahal itu masuk dalam apa? Dalam cakupan sebelumnya. Baik itu pada amalul qalb atau qaulul qalb. Dikhususkan agar seorang muslim betul-betul memberikan perhatian bahwasanya keimanan itu harus dibangun di atas keyakinan yang kokoh. Wa isabah maksudnya adalah isabah mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada ungkapan yang lebih masyhur, ikhwan, yang lebih familiar di telinga-telinga kita dan lebih mudah untuk dipahami dikarenakan lugasnya, yaitu apa yang diungkapkan oleh para ulama bahwasanya al-iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarihi wal arkan. Ini sama semuanya. Intinya sama, ya, bahwasanya keimanan itu adalah perkataan dengan lisan. Jadi seorang mau mengatakan aku ini mukmin, kok dia tidak mau mengungkapkan asyhadu an la ilaha illallah, tidak akan diterima. Sehingga sangat salah seorang mengatakan iman kan di hati. Bahkan iman itu mencakup apa yang di hati dan terwujud dengan kalimat dari mulut dia dan juga terlihat pada amalan anggota badan dia. Nah, maka harus terpenuhi apa yang disebutkan tadi, yaitu al-qaulu bil lisan, dia ungkapkan apa yang dia imani itu dengan lisannya, wa i'tiqadun bil janan, dan dia yakini apa yang diucapkan tersebut di dalam kalbunya. Karena tidak bermanfaat seorang mengucapkan kalimatut tauhid, mengucapkan ucapan keimanan, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada apa saja yang dibawa oleh Rasulullah, kalau dia tidak meyakini kebenaran itu di dalam kalbunya. Kemudian unsur yang ketiga, wa amalun bil jawarihi wal arkan. Apa yang dia ucapkan dan apa yang telah dia yakini di dalam kalbunya harus terwujud dalam bentuk amalan anggota badan. Sehingga tidak tergambarkan seorang beriman dengan keimanan yang besar kalau kemudian meninggalkan semua bentuk amalan. Tidak tergambar, ikhwan. Seorang dikatakan mukmin kok meninggalkan semua amalan dengan alasan iman itu di hati. Ini bukan kategori mukmin di sisi ahli sunnati wal jamaah. Naam, dikarenakan iman harus terkumpul padanya tiga hal tersebut. Naam, hal ini ditunjukkan oleh hadis-hadis yang begitu banyak, ikhwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah isyaratkan tentang hal tersebut dalam sabda beliau, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 70 sekian. Bid'un itu penggunaan untuk jumlah yang mubham antara 3 sampai 9.
Jumlah 3 sampai 9 kalau orang Arab ingin mengungkapkan tapi tidak jelas ini sebenarnya berapa. Tapi jumlahnya 3 sampai 9 mereka ungkapkan dengan bid'un. Bid'un wa sam'una atau bid'un wa sittun. Iman itu ada 70 sekian atau 60 sekian cabang. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tingginya adalah perkataan la ilaha illallah. Qaul harus diucapkan. Qaulu la ilaha illallah harus diucapkan. Dan namanya pengucapan dengan lisan. Dan telah dinukilkan ijma' oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan yang lainnya bahwa siapa saja yang mampu untuk berucap, tidak ada halangan pada lisannya untuk mengucapkan, kok kemudian dia enggan mengucapkan syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia muslim. Ini yang paling tinggi, yaitu qaul la ilaha illallah. Yang tentunya perkataan la ilaha illallah yang dituntut bukan hanya ucapan di lisan belaka, tapi ucapan yang dibangun di atas keyakinan dia. Naam. Wa adnaha imatatul adza 'anil thariq, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Ini contoh untuk bentuk perwujudan iman dengan amalan anggota badan, dengan menggerakkan badannya untuk menghilangkan gangguan dari jalan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wal haya'u syu'batun minal iman, dan haya adalah amalul qalb, amalannya hati, rasa malu. Menunjukkan bahwasanya amalan hati masuk juga dalam cakupan iman. Makanya unsur tersebut harus ada dalam iman, dan telah ditegaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ijma' para sahabat dan para tabi'in. Disebutkan oleh Imam Al-Lalikai rahimahullahu taala dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala annahu qala wa kana al-ijma'u minas sahabati wat tabi'in min ba'dihim mimman adraknahum anna al-imana qaulun wa 'amalun wa niyyah la yujzi'u wahidun minats thalathati bil akhar. Dan ijma' dari kalangan para sahabat dan tabi'in serta orang-orang setelah mereka, dari orang-orang yang kami temui mereka, bahwasanya keimanan itu adalah qaulun wa amal wa niyyah. Tidak sah salah satu dari ketiga tersebut kecuali dengan yang lainnya, yaitu ketiga-tiganya harus terkumpul. Ketiga-tiganya harus terkumpul. Nah, jadi unsur ini akhwan semuanya harus ada di dalam keimanan. Nah, dari pengertian iman itu akhwan, sebagaimana diisyaratkan tadi, muncul golongan yang menyelisihinya pertama kali, yaitu orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij yang diistilahkan oleh para ulama dengan golongan Wa'idiyah, firqah al-Wa'idiyah. Itu firqah yang hanya melandaskan pada dalil-dalil ancaman belaka. Mereka meyakini dari sisi unsur yang harus ada hampir sama dengan ahli sunnah, bahwasanya iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan. Tapi mereka keliru pada satu poin penting, yaitu mereka menganggap bahwasanya al-amalu syaratun fil iman. Mereka menganggap bahwasanya amalan itu secara keseluruhan merupakan syarat di dalam keimanan, yujadu biwujudih wa ya'dimu bi'adamih.
ada dengan adanya iman dan hilang dengan hilangnya iman. Maka ketika mereka meyakini seperti ini, kapan saja kok melakukan suatu pelanggaran terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala, dengan seketika itu mereka anggap hilang imannya. Kenapa? Karena satu kesatuan di sisi mereka. Kapan saja hilang bagiannya, maka hilanglah keimanan. Diungkapkan oleh para ulama rahimahumullahu taala tentang penalaran pemahaman orang-orang Khawarij ini, ikhwan, yaitu diibaratkan iman itu seperti angka, misalnya angka 10. Ketika kurang 1 maka tidak 10 lagi. Demikian pula iman, ketika berkurang unsur keimanan yang menurut mereka semua amalan adalah syarat iman. Semua amalan di sisi orang-orang Khawarij merupakan apa? Syaratul iman. Maka kapan saja hilang, misalnya melakukan zina atau mencuri atau melakukan dosa besar yang lain, maka di sisi mereka langsung hilang keimanannya. Sebagaimana dicontohkan angka 10, ketika kurang 1 maka tidak 10 lagi, tidak dikatakan 10. Demikian pula mukmin, kapan saja dia melakukan dosa sudah tidak dikatakan mukmin lagi. Kalau tidak mukmin berarti apa di sisi mereka? Kalau tidak mukmin berarti kafir. Ini asal muasal penyelisihan orang-orang Khawarij terhadap manhaj para sahabat, ikhwan. Nah, sehingga mereka menjadikan iman hilang dengan hilangnya amal, walaupun hanya sebagian kecil saja. Nah, tanpa ada perincian tentang jenis amalan-amalan tersebut. Adapun ahli sunnati wal jamaah, mereka mengatakan bahwasanya amalan ini, ikhwan, apakah dia merupakan syarat adanya iman ataukah syarat penyempurna iman? Maka ulama kita memerinci. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullahu taala, anna minha ma huwa syartun wa minha ma laisa bisyart. Jadi amalan-amalan di dalam Islam ini, ikhwan, di antaranya ada yang merupakan syarat dalam keimanan, seperti apa? Ucapan la ilaha illallah. Ini kan amalan. Seorang harus beramal, seorang harus menggerakkan lisannya. Perkataan la ilaha illallah atau persaksian dia asyhadu an la ilaha illallah. Ini syarat wujudul iman. Syarat adanya keimanan. Siapa saja yang tidak mau mengucapkan itu, maka dia kafir. Nah, walaupun mengaku beriman tapi tidak mau mengucapkan hal tersebut. Baik. Dan di sana ada amalan-amalan yang sifatnya mukammilun lil iman. Dari amalan-amalan saleh yang sifatnya mustahab, yang siapa saja meninggalkannya tidak menjatuhkan pelakunya di dalam dosa. Nah, ini tentang amalan. Jadi tidak dipukul rata bahwasanya semua amalan itu merupakan syarat adanya keimanan. Nah, inilah perbedaan ahli sunnah dengan orang-orang Khawarij. Kemudian kelompok yang bertentangan dengan itu, akhwani fillah, nah, yaitu kelompok Murji'ah, yang mereka bertentangan dengan orang-orang Khawarij tadi, di mana mereka meyakini bahwasanya iman itu hanya sekedar pengetahuan saja. Iman cukup mengetahui saja. Ini Murji'ah yang paling parah, yaitu Murji'ahnya Jahmiyah. Dan golongan yang lain dari golongan Murji'ah mengatakan iman itu cukup ucapan dengan lisan saja.
Nah, sehingga konsekuensinya orang-orang munafik masuk kategori mukmin. Ini juga murji'ah yang parah, diistilahkan oleh para ulama dengan murji'atul karramiyah. Konsekuensinya orang-orang munafikin dihukumi orang yang beriman. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan tentang mereka, mereka ini fid darkil asfali minan nar. Berada di kerak paling bawah api neraka. Kemudian murji'ah yang paling ringan diistilahkan oleh para ulama dengan murji'atul fuqaha, di mana mereka memaknakan iman sebagai pembenaran di dalam hati dan pengikraran dengan lisan. Yang penting seorang sudah meyakini di dalam hatinya dan mengikrarkan apa yang diyakini tersebut dengan lisannya, maka itu sudah dikatakan mukmin walaupun dia tidak beramal dengan amalan yang lain. Baik. Dan ini madhab murji'ah akhwan yang paling ringan. Walaupun tetap mereka adalah firqah yang sesat. Nah, dikarenakan mengeluarkan amalan dari cakupan iman. Makanya manhaj yang hak dalam masalah ini adalah apa yang disebutkan oleh para a'immah kita. Termasuk yang disebutkan di sini oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, bahwasanya harus terkumpul 3 unsur di dalam iman. Naam, qaulun wa amal wa niyyah. Taib, atau diungkapkan dengan ungkapan yang lain, yaitu keyakinan di hati, pengucapan dengan lisan, dan mewujudkannya dengan amalan anggota badan. Taib. Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, yazidu wa yanqus, yazidu masya Allah wa yanqusu hatta la yabqa minhu syai'. Ini juga keyakinan berikutnya dalam perkara iman, ikhwan, yang tergelincir padanya juga 2 firqah tadi, Al-Wa'idiyah, masuk di dalamnya Khawarij dan Mu'tazilah, dan firqah Murji'ah. Ahli sunnah meyakini bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Dalil-dalil tentang masalah ini banyak, akhwan. Nah, tentang penambahan iman Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam banyak ayat. Di antaranya firman-Nya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Hanyalah orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati-hati mereka diliputi rasa takut. Wajilat qulubuhum, karena pengagungan terhadap Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadathum imana. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Quran, maka bertambahlah keimanan mereka. Ini sifat orang yang beriman, ya kawan. Kita diingatkan tentang Allah. Misalnya dia sedang ada dorongan untuk melakukan keburukan, atau dilihat oleh temannya melakukan hal yang tidak pantas, kemudian diingatkan, ya akhi ittaqillah, saudaraku, bertakwalah engkau kepada Allah. Disebut nama Allah, seketika wajilat qulubuhum, artinya ada rasa takut kepada Allah dan berhenti. Walaupun yang mengingatkan mungkin orang yang di bawahnya, tapi keimanan mendorong dia untuk berhenti. Kenapa? Karena rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dibacakan Al-Quran, bertambah keimanan. Nah, pertambahan keimanan ini, akhwan, bisa dirasakan oleh setiap mukmin dengan semakin lezatnya ibadah, dengan semakin semangatnya untuk menambah, dan semakin jauhnya dia dari maksiat-maksiat. Zadathum iman, bertambah
keimanannya. Kemudian juga ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhum imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Ini keadaan orang-orang yang beriman ketika diturunkan ayat-ayat Allah, semakin bertambah keimanannya dan mereka bergembira. Dalil-dalil yang banyak ikhwan tentang bertambahnya iman. Naam. Dan semua dalil-dalil ini kalau dalam Al-Quran sharih menunjukkan bertambahnya iman. Dan kita tidak mendapat ya ikhwan yang sharih, yang tegas di dalam Al-Quran menyatakan iman itu berkurang. Lalu dari mana kita mendapatkan dalil dari Al-Quran tentang perkara ini? Yaitu dari pendalilan secara talazum. Karena dalalah dalam ilmu usul, ya, metode pendalilan mengambil dalil dari suatu nas, ikhwan, nah, bisa dari sisi mutabaqah. Mutabaqah yaitu apa yang dicakup oleh nas tersebut secara keseluruhan. Seperti ayat-ayat tadi jelas menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah. Tapi juga menunjukkan iman itu berkurang. Kenapa? Karena kelazimannya. Sesuatu yang bisa mengalami penambahan mesti mengalami pengurangan. Tidak tergambarkan sesuatu bertambah kalau tidak mengalami kekurangan. Ini diistilahkan dengan dalalah at-talazum. Maka dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa kullu nasin yadullu ala ziyadatil iman fa innahu yatadammanu dalalah ala naqsihi wa bil aks li anna ziyadah wan naqs mutalaziman la yuqalu ahaduhuma dunal akhar. Semua nas yang menunjukkan penambahan iman maka terkandung di dalamnya penunjukan tentang pengurangan iman. Kenapa? Karena keduanya mutalaziman. Nah, tidak bisa dipahami salah satu dari keduanya tanpa tanpa yang lain. Kita bisa memahami sesuatu bertambah kalau ada apa? Ada kondisi dia berkurang. Nah, ada kondisi dia kurang sehingga seorang bisa menambahi ini bertambah. Sebagaimana pula sebaliknya. Nah, bisa memahami sesuatu berkurang ketika ada kondisi di mana dia bertambah. Nah, maka ketika Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala ditanya tentang al-imanu yazidu wa yanqus. Nah, iman itu bertambah dan berkurang. Maka beliau menjawab, "Alaisa taqra'una al-Qur'ana fazadahum imana fi ghairi mawdi'." Bukankah engkau membaca Al-Qur'an bahwasanya Allah katakan, maka bertambahlah keimanan mereka di beberapa tempat. Ini menunjukkan bertambahnya iman. Terus bagaimana dengan berkurang? Kata beliau, "Laisa syai'un yazidu illa wa huwa yanqus." Tidaklah sesuatu itu bertambah kecuali dia mengalami pengurangan. Nah, dan hal ini juga telah dinukilkan oleh para salaf kita, akhwan, ungkapan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang dari sahabat yang mulia Umair bin Habib Al-Khatmi. Ini yang pertama kali didapati mengucapkan secara tegas al-imanu yazidu wa yanqus. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim, aqdamu man ruwiya anhu ziyadatul imani wa nuqsanihi minas sahabah Umair bin Habib Al-Khatmi. Yang paling pertama diriwayatkan mengatakan secara tegas tentang masalah penambahan dan pengurangannya iman dari kalangan sahabat adalah Umar bin Habib Al-Khatmi. Ini sebagai faedah. Jadi akidah ini
semenjak dahulu. Kata beliau, al-imanu yazidu wa yanqus. Nah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ila wa ma ziyadatuhu wa naqsuh. Terus apa penambahan dan pengurangannya itu? Nah, ini yang penting akhwani fillah. Maka perhatikan bagaimana iman itu bertambah dan berkurang. Dari penjelasan sahabat yang mulia ini, qala idza dzakarnallah wa hamidnahu wa khashinahu fadzalika ziyadatuh. Apabila kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita memujinya, serta kita ada rasa takut kepadanya, maka itu penambahannya. Maka itu tambahan iman. Fa idza ghafalna wa dhayya'na fadzalika nuqsanuh. Kemudian apabila kita lalai dan kita sia-siakan sebagian ibadah yang wajib atau yang sunnah, atau menyanyiakan dengan melanggar larangan, maka fadzalika nuqsanuh, itu adalah pengurangan iman. Maka masing-masing dari kita ikhwani fillah hendaknya menyadari ketika kita meyakini iman itu mengalami penambahan dan pengurangan, kita harus jeli kondisi kita itu dalam kondisi yang bagaimana. Kalau mendapati kondisi awal tadi, yaitu rasa takut kepada Allah semakin kuat, rasa syukur dengan memuji Allah semakin bertambah, kemudian banyak mengingat Allah. Mengingat Allah ikhwani fillah jangan sampai dipahami hanya sekedar dengan zikir-zikir lisan saja, tapi apa yang di qalbu kita, di mana kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masuk yang diistilahkan oleh para ulama dengan muraqabah, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersama manusia maupun ketika kita bersendirian, kita senantiasa diawasi oleh Allah. Nah, perasaan yang seperti itu ketika hadir pada diri kita, kawan, ini kondisi imannya sedang bagus. Kondisi iman sedang bagus. Tapi kapan saja lalai dari itu, sehingga ngomongnya tidak karuan atau perbuatannya tidak benar, maka ini kondisi sedang berkurang imannya. Naam. Dan keyakinan bertambah dan berkurangnya iman ini telah dinukilkan ijma' oleh ulama ahli sunnati wal jamaah. Dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala dalam At-Tamhid, ajma'a ahlul fiqhi wal hadith ala anna al-imana qaulun wa amal wa la amala illa biniyah wal imanu indahum yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi ijma' ahli fikih dan ahli hadis bahwasanya iman itu qaulun wa amal, dan tidak ada amalan kecuali dengan niatan, maksudnya harus diyakini di hatinya. Kemudian iman di sisi mereka mengalami penambahan dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka dikatakan oleh Imam Al-Barbahari di sini, yazidu masya Allah, mengalami penambahan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, sesuai dengan amalan yang diwujudkannya dan sebab-sebab bertambahnya iman yang ditempuhnya. Dan sebaliknya, wa yanqusu hatta la yabqa minhu syai', dan mengalami pengurangan sehingga tidak tersisa sedikit pun dari keimanan tersebut. Bisa iman terus berkurang sampai tidak ada sisanya, wal iyadu billah. Nah, oleh karena itulah hendaknya seorang jeli kapan saja mendapati pengurangan iman pada dirinya dengan berkurangnya amalan ketaatan.
Kenapa? Karena naqsul iman bentuknya ada dua hal. Ada dua jenis pengurangan iman ini. Baik. Pengurangan iman yang pertama yaitu berkurangnya iman yang dicela. Wa yu'aqabu alaih. Na'un madmumun wa yu'aqabu alaih. Pengurangan yang dicela dan mendapatkan hukuman. Itu ketika seorang meninggalkan amalan yang wajib tanpa uzur, atau melakukan larangan-larangan yang sifatnya muharram tanpa kedaruratan. Maka ini pengurangan yang dihukum. Adapun jenis pengurangan iman yang tidak sampai dihukum ikhwan, seperti meninggalkan yang wajib karena uzur, atau meninggalkan sesuatu yang sifatnya mustahab. Tapi semuanya itu akan kondisi di mana menunjukkan pengurangan iman seseorang. Contoh pengurangan iman dengan naqsut ta'at, dengan kurangnya ketaatan, seperti yang terjadi pada para wanita. Para wanita akan setiap bulannya, diakui atau tidak diakui, dirasakan atau tidak dirasakan, mereka mengalami pengurangan iman. Kenapa? Karena adanya pengurangan amalan di setiap bulannya, yaitu dengan adanya haid. Nah, dengan adanya haid. Baik, maka dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka itu nuqsanuddin, yang agamanya kurang. Ketika ditanya kenapa agamanya kurang, dikarenakan setiap bulannya mereka meninggalkan puasa, meninggalkan sholat dengan sebab haid. Cuman pengurangan iman yang seperti ini tidak dicela. Kenapa? Karena bukan pilihannya. Cuman harus disadari bahwasanya kondisi itu dia sedang kondisi berkurang imannya. Maka tidak heran kalau wanita ketika masa-masa itu ikhwan akhlaknya jadi buruk. Sehingga para suami pun harus paham. Kalau istrinya ketika haid kok jadi aneh-aneh, yang tadinya penyabar kok cepat marah. Memiliki sifat ada muncul keburukan, maka karena apa? Imannya berkurang. Cuman pengurangan iman tersebut tidak dicela, sebab bukan pilihannya. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya, sehingga dia butuh untuk menyadari diri dan mengisinya dengan amalan-amalan yang lain yang bisa menaikkan keimanannya. Naam. Baik. Ini dua jenis pengurangan iman. Kemudian perkara yang paling penting ikhwan, pada pembahasan kita terkait masalah bertambah dan berkurangnya iman, ketika kita tahu itu, apa terus yang kita upayakan? Tentunya seorang mukmin mengupayakan untuk imannya senantiasa bertambah, dan mengupayakan kapan saja berkurang untuk segera menambalnya. Makanya para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan untuk dia mengupayakan dua hal pokok. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman, fal 'abdul mu'min al-muwaffaq la yazalu yas'a fi amrayn.
seorang hamba yang beriman yang mendapatkan taufik, dia terus-menerus mengupayakan pada dua perkara. Ahadihima tahqiqul imani wa furu'ihi wa tahaqquqi biha ilman wa amalan, yaitu dia berupaya untuk mewujudkan keimanan dan cabang-cabangnya, dan betul-betul mewujudkannya secara keilmuan dan secara amalan, wahalan dan secara kondisi dia. Maka wujudkan apa? Diwujudkan dengan keilmuan, kita pun terus belajar. Karena ilmu itu juga menambah keimanan. Ketika seorang semakin tahu tentang Allah, akan semakin tahu kedudukan dan keagungan Allah, akan bertambah keimanannya. Naam. Wa tsani as-sa'yu fi daf'i ma yunafiha wa yanqudhuha aw yanqusuha minal fitanidh dhahirah wal batinah. Yang kedua adalah berupaya untuk menolak semua perkara-perkara yang bisa meniadakan imannya dan membatalkannya atau menguranginya. Nah, ini poin yang kedua. Maka kita harus berupaya, kawan, jika ingin menjadi mukmin muwaffaq, mukmin yang mendapatkan taufik dari Allah, selain mewujudkan keimanan agar senantiasa bertambah dengan ilmu dan amal, kemudian juga berupaya untuk menolak hal-hal yang bisa mengurangi atau bahkan membatalkannya. Minal fitanidh dhahirah wal batinah, berupa fitnah-fitnah yang zahir maupun yang batin. Fitnah yang zahir begitu banyak, akhwan, di hadapan mata kita. Naam, fitnatun nisa, fitnah para wanita, mengurangi iman, jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah peringatkan kita dari fitnah ini. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Hati-hati kalian dari dunia, hati-hati kalian dari para wanita, karena awal fitnah yang menimpa Bani Israil dulu pada perkara wanita. Demikian pula fitnatul mal. Betapa banyak manusia, akhwan, bahkan mengorbankan keimanannya demi harta benda duniawi. Nah, mengorbankan keimanannya. Dia tahu itu haram, tapi karena dapat keuntungan banyak, dia terjang. Di sisi yang lain, dia tahu ada kewajiban yang harus ditunaikan, salat berjamaah. Tapi ketika berbenturan dengan jam kantor, atau dengan pekerjaan atau adanya langganan yang datang, akhirnya dia korbankan. Ini mengurangi iman. Bahkan bisa dia hilang keimanannya pada kondisi-kondisi yang fatal. Fitnah zahir maupun yang batin, yang menggerogoti batin seorang hamba. Apa contohnya? Banyak. Ujub, fitnah batin, merasa bangga diri, bangga dengan amalannya, ini fitnah. Nah, merasa amalannya sudah banyak, kemudian kiber, sombong, menganggap dirinya lebih dari yang lain dan merendahkan saudara-saudaranya. Ini fitnah batin yang hanya kita sendiri yang tahu. Maka fitnah zahirah wal batinah ini hendaknya kita banyak-banyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai tertimpa olehnya. Nah, yang nampak di hadapan mata maupun yang tersembunyi. Kemudian kata beliau, wa yudawi ma qasura minal awal, dan dia berupaya untuk mengobati apa-apa yang kurang dari usaha dia yang awal tadi, yaitu mengobati usaha dia yang kurang dalam mewujudkan keimanan. Diobati. Naam, dengan banyak-banyak isti'anah,
Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar mampu mewujudkan keimanan yang benar, mampu beramal. Wa ma tajarra'a 'alaihi min athani bit taubatin nasuh wa tadarukil amri qabla fawatih. Cara mengobatinya bagaimana, ikhwan? Dia berusaha mengobati kekurangan dia pada langkah yang pertama dan mengobati kelancangan dia pada perkara kedua. Karena perkara kedua berarti kalau dia gagal, dia terjerumus dalam maksiat atau hal-hal yang mengurangi keimanan. Karena banyaknya fitnah. Nah, mata kita keluar melihat nisaun kasiyatun ariyat, para wanita yang memakai pakaian tapi telanjang. Nah, bagaimana itu? Mengobatinya bagaimana? Bitaubatin nasuh, dengan taubat yang nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya, memperbanyak istighfar sebagaimana dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk mengobati pengurangan keimanan yang ada dengan taubah, dengan istighfar. Kemudian wa tadarukil amr qabla fawatih, dan berusaha untuk mengejar sebelum luput waktunya. Nah, misalnya kita kehilangan suatu amalan. Nah, hari ini kok terluputkan sholat berjamaah, merasa merugi, ya kawan. Nah, harus terpatri pada diri kita ketika terluputkan suatu amalan, apalagi amalan yang wajib seperti sholat jamaah. Aku berarti berkurang, ketinggalan banyak, maka dia berupaya untuk menyusul, mengejar dengan amalan yang lain. Dulu sebagian para salaf, ikhwan, kalau ketinggalan dari takbiratul ihram bersama imam saja, mereka tebus dengan sedekah sekian. Mereka patrikan pada diri mereka seperti itu. Kapan saja terluputkan dari takbiratul ihram bersama imam, mereka tingkatannya ini bukan hanya sekedar yang penting dapat jamaah walaupun rakaat terakhir saja. Jangan. Mereka patrikan untuk apa? Sekadar kehilangan takbiratul ihram bersama imam itu sudah merasa rugi. Sa'id bin Musayyib, ikhwan, diriwayatkan 20 atau 30 tahun tidak pernah melihat tengkuk orang di depannya. Kenapa? Karena dia senantiasa berada di shaf awal. Bagaimana menjaga seperti ini coba? Kalau tidak betul-betul seorang yang jeli terhadap diri sendiri dan sangat menjaga jangan sampai keimanan menurun. Nah, makanya butuh apa? Berupaya menyusul ketika seorang ketinggalan dari suatu hal-hal yang utama, agar apa? Agar jangan sampai terluputkan begitu banyak. Nah, makanya kita dibimbingkan untuk mengqadha, walaupun itu salat-salat sunnah, ketika terluputkan, ikhwan, diqadha. Seorang kesiangan dari menunaikan salat sunnah sebelum subuh, qabliyah subuh, diqadha di waktu duha. Seorang ketiduran dari melakukan salat witir, maka diqadha di waktu duha. Nah, dan seterusnya. Maka ini dua hal yang sangat penting, ikhwan, untuk kita wujudkan sebagaimana wasiat dari Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Untuk setiap hamba yang mukmin yang muwaffaq butuh mewujudkan ini. Yang pertama, dia harus senantiasa mengupayakan kesempurnaan keimanannya. Semua cabang-cabang iman kapan saja terbuka baginya, dia berupaya untuk mendapatkannya. Walaupun hanya sekedar seorang menyingkirkan gangguan di jalan. Kemudian yang kedua, dengan berupaya menolak sebisa mungkin hal-hal yang bisa mengurangi keimanannya. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mewujudkan hal-hal tersebut. Wa naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.